Selamat datang di rumah Tuhan, Shalom. Shalom. Puji akan nama Tuhan, sungguh menjadi sukacita dan kehormatan bagi setiap kita. Saat ini kita berkumpul di tempat ini, kita percaya itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Mari saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat setiap kebaikan dan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari datanglah. Mari sujud menyembah di altar-Nya Tuhan. Kami buka hati kami. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih. Bapa
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan Kau setia Yesus, setia, jauh mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima Bapa kasih, kami bersyukur. Kau setia, terima kasih Yesus, kami bersyukur Kau mulia selamanya, kami mau menyembah-Mu Yesus, lebih dalam lagi Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus, Kau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu besar Yesus, syukur bagimu. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau haleluya, syukur sembah bagi nama-Mu. Kami berikan segala hormat, kami berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Mungkin saat-saat ini banyak yang sudah kita alami, tapi percaya banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Kau menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Mari datang bersujud, menyembah Raja di atas segala raja. Sebab kita sudah menerima kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu kami nyanyikan Tuhan. Napas kami memuliakan Engkau. Kesetiaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan sebaik Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati kami yang memuji Engkau. Engkau melihat hati kami yang menyembah Engkau. Engkau melihat anak-anak-Mu yang bersorak-sorai memuji Engkau. Buat kebaikan-Mu, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Bahkan siang hari ini Tuhan, kembali kami akan dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam pujian, penyembahan, doa firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kehadiran Tuhan kami nanti, kehadiran Tuhan kami imani. Kehadiran Tuhan memberkati kami. Kehadiran Tuhan membuat roh kami berkobar-kobar. Memuji, memuliakan Engkau. Kiranya ibadah kami yang kedua mengalami lawatan yang sama seperti ibadah yang pertama. Sehingga kami dapat bersukacita dalam hadirat Allah. Bersukacita dan memuji-muji Engkau. Dan memiliki hati yang terbuka untuk dikoreksi, untuk diingatkan, untuk ditegur oleh firman Allah. Terpuji nama Tuhan, urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan turun atas kami semua. Dan kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita percaya kita punya Tuhan yang membebaskan dan memulihkan kita. Amin. Seberapa banyak yang percaya boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Saudara, dengarlah sabda-Tuhan membawa pembebasan bagi semua orang.
sukacita Bapak Ibu. Masih siap melompat bagi Tuhan? Kalau siap kasih sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Inilah kelucuan daripada anak-anak kita ya. Luar biasa mereka.
Coba nanti mereka dewasa, penuh ini gereja. Amin saudara. Bibit-bibit unggul yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Haleluya, haleluya. Berikanlah ketenangan bagi mereka ya Tuhan. Yang akan beribadah, yang sedang beribadah saat ini. Baik kami yang mendoakan maupun anak-anak sekolah minggu yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, naungan ilahi menguasai ibadah mereka. Kuasa ilahi ada di tengah-tengah ibadah mereka. Sehingga guru-guru sekolah minggu dengan semangat menyampaikan firman Allah. Dengan semangat mereka mengajak anak-anak sekolah minggu memuji-muji Tuhan. Kami percaya hari ini saat ini nama Tuhan dimuliakan. Mereka akan bersukacita di dalam melayani dan menyembah memuji Engkau. Berkat Tuhan turun atas mereka. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka ya Allah. Kuatkan iman mereka sejak kecil ya Tuhan. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya langkah hidup mereka tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan mereka. Ada kuasa darah Yesus membungkus mereka. Ada hikmat ilahi menyertai mereka. Dan mereka akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pegang mereka ya Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengambil mereka dari tangan Tuhan. Karena mereka sudah terdidik dan dididik oleh guru-guru yang takut akan Allah. Kiranya roh transfer daripada Tuhan mengalir dari guru sekolah minggu sampai ke anak-anak sekolah minggu. Sehingga firman Allah tersampaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kami bersama-sama menopang dengan mengatakan amin. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari terima firman ini. Biar firman ini menjadi kekuatan. Menjadi penolong di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri, katakan Engkau
kekuatan Allah. Sukacita yang daripada Tuhan kiranya melingkupi kehidupan kami. Saat kami hadir, saat kami ada dalam hadirat Allah, Tuhan ada. Tuhan memberkati. Dan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami terbuka untuk Engkau. Kami terbuka untuk dikoreksi, ditegur. Kami terbuka untuk dikuatkan oleh Tuhan. Kami terbuka untuk menerima pesan-pesan Tuhan. Kami terbuka untuk dibentuk oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami telah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian untuk Allah kami yang hidup. Untuk Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Untuk Allah yang akan dan selalu memberkati kami. Untuk Allah kami Yesus Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat siang hari ini kehadiran Tuhan sangat menentukan ibadah ini Allah. Itulah sebabnya Tuhan kami akan terus connect dengan roh Allah. Biarlah roh kami menyatu dengan Roh Kudus. Sehingga ada suatu kegerakan, terobosan baru yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami terima daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menolak setiap siasat kuasa kegelapan. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa atau serangan-serangan intimidasi yang coba mengganggu ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami persilakan kuasa roh Allah. Yesus Kristus sendiri bertahta, beracara melalui roh-Mu di atas penyembahan kami, di atas pujian kami, di atas kebenaran firman Allah yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Boleh kok kayaknya setengah-setengah tepuk tangannya. 1, 2, 3. Ya. Saya percaya seandainya Tuhan bisa kita lihat dengan kasat mata kita, pasti Dia akan tersenyum melihat saudara. Amin. Tuhan tersenyum melihat hati-hati yang cantik. Hati-hati yang gimana ya? Yang sangat rindu akan Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita merindukan Tuhan, Tuhan akan balas kerinduan kita. Amin saudara. Saudara rindu mendengar firman Tuhan. Saudara rindu dibentuk oleh Tuhan. Saudara rindu dikoreksi oleh Tuhan. Dan saudara rindu menjadi alat Tuhan. Waduh, amin, amin. Saya percaya kata amin yang saudara sampaikan ditangkap oleh Roh Kudus di alam roh. Dan ini akan menjadi kenyataan bahwa kita semua akan menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita akan melihat Ibu Kristi sudah ada bersama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Sibuk dengan pekerjaan. Puji Tuhan, Tuhan tolong sekarang bisa bergabung lagi. Kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Nah ini perjanjian baru apa perjanjian lama saudara? Ya, tolong ditayangkan. Ya sudah, kita baca bersama-sama. Ada yang ngantuk saat ini? Ada yang ngantuk? Belum, tidak ada ya. Ya 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, ayat ini berbicara bahwa Samuel mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Ya. 1. Daud saja. Ya. Sejak Daud diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas siapa? Atas Daud. Ya Daud diurapi, ya Daud yang ya, di atas Daud lah roh Allah berkuasa dalam kehidupan Daud. Nah tema kita pada siang hari ini yaitu Roh Kudus yang menetapkan. Salah satu dari pekerjaan Roh Kudus adalah memanggil dan menetapkan seseorang untuk pekerjaan Tuhan. Nah, untuk apa Daud diurapi?
Untuk apa Samuel mengurapi hanya Daud di antara saudara-saudaranya? Untuk memberikan dia pekerjaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena dialah yang akan menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Nah saudara, inilah tugas daripada Roh Kudus. Roh Kudus menetapkan seorang. Roh Kudus juga menetapkan, memanggil dan menetapkan siapa yang akan menjadi nabinya. Roh Kudus menetapkan seseorang untuk menjadi nabi. Roh Kudus menetapkan seseorang untuk menjadi guru. Roh Kudus menetapkan seorang menjadi gembala. Roh Kudus menetapkan seorang menjadi rasul. Roh Kudus menetapkan seorang menjadi penginjil. Dan Roh Kudus menetapkan saudara dan saya untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Siap menjadi alat Tuhan? Mau menjadi alat Tuhan? Sudah menjadi alat Tuhan? Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, Roh Kudus ternyata memiliki jabatan untuk menetapkan sesuatu. Jika Roh Kudus sudah menetapkan seseorang, maka tidak ada satupun yang dapat membantahnya. Contoh saudara, kita tahu Yesaya adalah seorang nabi. Perhatikan baik-baik. Yesaya adalah seorang nabi. Yesaya seorang nabi, dia menyampaikan firman-firman Tuhan. Bahkan ada begitu banyak nubuat-nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepada siapa? Kepada Yehuda. Yesaya menyampaikan, menubuatkan tentang hukuman dan pembuangan Yehuda. Tentang hukuman dan pembuangan bangsa Israel. Dan Yesaya ini juga menubuatkan tentang hari Tuhan. Di samping itu juga kita tahu, di Nabi Yesaya ini juga menubuatkan tentang Sang Mesias yang akan lahir dari seorang perawan. Banyak sekali nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi yang tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan dia juga menubuatkan tentang hukuman-hukuman bagi bangsa-bangsa lain. Nah saudara, kenabian daripada Nabi Yesaya ini tidak bisa diragukan. Tidak perlu diragukan atau dipertanyakan. Karena apa yang dia nubuatkan, apa yang dia sampaikan, itu terjadi. Amin saudara. Saudara pernah menyampaikan sesuatu, akhirnya itu terjadi. Atau mendoakan sesuatu itu terjadi. Atau waktu saudara berdoa, ada kata-kata nubuat yang Tuhan taruh di bibirmu. Lalu engkau menyampaikan dan itu terjadi. Nah saudara, itulah kata-kata nubuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Apa yang berasal daripada Roh Allah, pasti itu akan terjadi. Amin saudara. Itu oleh sebab itu mari kita akan terus hidup di dalam pengurapan Tuhan. Kita melihat dalam Yesaya pasal yang 61 ayat yang pertama. Saya tayangkan. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama atau ayat 1. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Selain daripada Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan-nubuatan untuk bangsa Israel dan juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Dari ayat ini kita melihat dia pun diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati, artinya menguatkan mereka yang lemah. Dan akhirnya mengingatkan mereka untuk mereka bahwa mereka itu mempunyai Tuhan. Yang terkurung, yang terpenjara. Diberikan harapan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya agar mereka kuat menghadapi segala tantangan hidup. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini. Nabi Yesaya mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Saudara semua di sini, apakah saudara yakin bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara? Yakin ada Roh Kudus dalam hidup saudara? Yakin bahwa saudara sudah diurapi oleh Tuhan?
Lalu untuk apa roh Allah ada dalam kehidupan kita? Untuk apa roh Allah memimpin hidupmu? Untuk apa Tuhan mengurapi kita? Sama seperti Yesaya saudara. Untuk menyampaikan kabar baik. Amin saudara. Menyampaikan kabar baik. Keselamatan yang hanya ada dalam Yesus. Untuk menyampaikan tentang Yesus. Dia Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih. Kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang hatinya remuk oleh berbagai masalah. Sehingga dengan demikian orang ini mengerti bahwa ada Allah yang akan menolong mereka. Bahkan kita dipilih oleh Allah untuk menolong orang-orang yang terpenjara, terbelenggu, tertawan oleh dosa. Dan kitalah yang diberi tugas oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar baik ini bagi mereka, bahwa ada pertolongan bagi mereka. Amin saudara. Amin. Nah saudara, kita akan melihat sekarang di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Bilangan 27. Bisa tayangkan lagi ya. Bilangan pasal yang ke-27 ayat 18, kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Dari ayat ini kita melihat bahwa Roh Kuduslah menetapkan seseorang untuk sesuatu, termasuk juga Yosua ditetapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Saudara, kalau kita melihat cerita di Alkitab daripada sebelum ayat ini, maka kita akan menemukan sebelum Musa meninggal, Tuhan sudah berbicara kepada Musa, Musa, kamu harus naik ke Gunung Nebo karena di situ kamu akan meninggal. Dari situ kamu akan melihat tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu madu yang akan aku berikan kepada bangsa Israel. Kamu bisa melihat tapi kamu tidak bisa masuk ke sana. Nah saudara, seandainya ini berandai-andai, sudah melewati perjalanan yang begitu panjang, saudara juga mempunyai tujuan supaya sampai ke tempat itu. Lalu Tuhan bilang, hei Pak Jamal, kamu tidak akan sampai ke situ, cukup sampai di sini. Kira-kira Pak Jamal bisa legowo enggak menerima? Karena sudah mempunyai tujuan yang jelas tempat ini. Pasti tanda tanya, bingung. Musa sama dengan kita. Musa katakan pada Tuhan, Tuhan, dia memohon Tuhan, tolong Tuhan, jangan hanya sampai di sini, saya ingin sampai ke tanah Kanaan, ke negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Saya mau mencicipi, mengecap madu dan susu di sana. Saya mau menginjakkan kaki saya di Kanaan sesuai dengan apa yang Tuhan bilang bahwa saya memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saya ingin sampai Tuhan, saya ingin ke sana. Musa memiliki kerinduan yang besar, keinginan yang begitu dalam, kerinduannya begitu kuat untuk dia bisa sampai bersama bangsa Israel ke negeri perjanjian. Tetapi sekarang di-cut oleh Tuhan, dipotong oleh Tuhan, dihentikan kerinduan itu. Nah saudara, dia sudah memohon kepada Tuhan, Tuhan tetap bilang, hei sampai di sini. Waktu Musa berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Musa, jangan bicarakan soal itu lagi. Artinya tidak ada lagi, ya saudara, jalan untuk Musa bisa ke negeri Kanaan. Lalu akhirnya kita melihat Musa menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada, dengan rela hati. Saudara, kenapa bisa? Bukankah Musa seperti kita mempunyai keinginan yang kuat untuk sampai ke Jakarta. Nah mungkin ya contoh dari kampung seperti saya gitu ya. Emang dulu sih saya nggak ada keinginan untuk ke Jakarta, tapi memang Tuhan pimpin. Nah kalau sampai kita ada keinginan, ini contoh. Saya ingin sampai di Jakarta, saya rindu biar tahu Jakarta. Tiba-tiba sampai di Solo, Tuhan bilang, atau pemimpin saudara bilang cukup sampai di Solo. Pasti kita kecewa kan? Kita udah persiapkan, udah minta izin sama keluarga, saya mau ke Jakarta, tiba-tiba sampai Solo, pemimpin rombongan bilang, cukup sampai di sini. Pasti kecewa. Tapi Musa gak kecewa. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam hidupnya.
Roh Tuhan inilah memampukan dia untuk menerima segala keputusan Tuhan sekalipun berlawanan daripada keinginan dia. Dia coba buang jauh-jauh keinginannya. Dia coba buang atau kubur dalam keinginan yang kuat untuk sampai ke negeri Kanaan. Dia coba mematikan keinginannya itu, tentu saja bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam pribadi daripada Musa. Amin, saudara. Saudara punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, boleh-boleh saja. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan saudara mengatakan iya atas segala keputusan Tuhan. Amin. Ingat, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ingat, rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang terbaik. Jangan ada apapun yang membuat engkau kecewa. Jangan ada apapun yang membuat engkau putus asa. Musa enggak kecewa, enggak putus asa. Ketika Tuhan katakan tidak untuk dia masuk ke tanah Kanaan. Lalu Musa katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, sekarang pilihlah seorang supaya dapat memimpin bangsa ini. Apabila nanti keluar dari negeri Moab ini, mereka ada yang memimpin. Apabila nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka ada yang memimpin karena aku sudah enggak ada. Supaya mereka tidak terlantar seperti domba-domba tanpa gembala. Oh, Tuhan bilang, ya kalau begitu, nah inilah jawaban Tuhan. Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Artinya Tuhan katakan, ya aku penuhi permintaanmu karena ini sesuai dengan keinginanku. Sekarang ambillah Yosua yang penuh dengan roh, letakkan tanganmu atasnya. Artinya urapilah dia yang akan menjadi penggantimu. Saudara, Musa menerima ini kenyataan ini dengan rela hati, tanpa rasa cemburu kepada Yosua, tanpa rasa benci. Di samping itu Tuhan juga katakan kepada Musa, saudara, sebenarnya kalau kita selidiki firman Tuhan, aduh kok bisa Musa? Ya saudara, menerima ini. Tuhan bilang kepada Musa, Musa panggil nih penatua jemaat ini, tua-tua daripada bangsa Israel. Katakan di depan mereka, kamu harus berbicara kepada Yosua bahwa dialah yang akan memimpin bangsa ini menggantikan kamu. Musa pun melakukan. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa berikan dia sebagian daripada wibawamu. Wibawamu kau bagikan kepada Yosua sebagian, supaya apabila nanti Yosua memerintahkan sesuatu kepada bangsa Israel, mereka mendengar dan mentaatinya seperti mereka juga mentaati kamu. Nah saudara, luar biasa. Udah gak bisa masuk, dia harus melakukan ini yang sama sekali bertolak dari keinginan hatinya. Karena itu kehendak Tuhan dia dilakukan. Saudara, menjelang matinya Musa, kita melihat bahwa Musa tetap setia kepada firman Tuhan. Amin saudara. Bagaimana selanjutnya dengan Yosua? Yosua menerima jabatan ini dengan tidak merasa lebih tinggi, lebih penting, lebih berharga daripada Musa. Dia tetap menerima tugas yang baru ini dengan rendah hati dan terus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Apa yang kita petik daripada firman Tuhan ini? Kalau saudara diizinkan Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat yang baru, yang lebih daripada yang sudah-sudah. Jangan pernah merasa diri lebih penting dari orang lain. Jangan merasa diri lebih berharga daripada orang lain. Saudara, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetap rendah hati supaya kita tetap bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merekalah yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua jemaat Fajar Baru dari gembala sampai semuanya, kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun saudara terlewatkan daripada mata Tuhan, terlewatkan oleh telinga Tuhan, mendengar doa-doa kita. Semua doa-doa kita didengar. Semua kita apapun yang kita lihat dilihat. Yang kita kerjakan dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Benar saudara? Oleh sebab itu mari jadilah orang tua yang tidak pilih kasih juga terhadap anak-anak kita.
Kiranya Tuhan juga memberikan saya hati yang sama. Tidak pilih kasih terhadap jemaat. Kiranya Tuhan memampukan saya juga di dalam pengurapannya untuk memperhatikan jemaat paling tidak dengan doa-doa yang saya dapat sampaikan. Karena saya menyadari saya serba terbatas. Amin saudara. Saudara menyadari saudara punya gembala sangat terbatas. Amin. Kalau demikian saudara, kalau ada sesuatu saudara bisa mengeluh kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Paling tidak saya mohon dukungan doa daripada saudara supaya saya tetap menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat ayat selanjutnya bahwa Tuhan menetapkan, bahwa Roh Kudus menetapkan, itu tema kita di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 15. Tolong. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang mau menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 para nabi ya menemui, ketika mereka melihat Elisa, mereka mendatangi Elisa dan tersungkur di hadapannya. Kalau kita melihat hanya satu ayat, kita tidak mengerti cerita apa yang mau disampaikan, firman apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Nah saudara, mulai dari Gilgal, Elisa dan Elia ini, nah saudara, Elia punya hamba namanya Elisa. Elisa dan Elia ini selalu bersama-sama. Tuannya yang bernama Elia mengatakan ke Elisa, Elisa, aku akan ke Betel, kamu tinggal aja di sini. Dan Elisa bilang, enggak, saya mau ikut. Sampai di Betel, begitu juga Elia katakan, Elisa kamu tinggal di sini, saya mau ke Yeriko. Elisa bilang, enggak, saya mau ikut. Sampai di Yeriko, Elia katakan, tinggal di sini Elisa, saya mau ke Yordan, saya ikut. Oh saudara, ini benar-benar hamba yang begitu setia. Dia tidak mau meninggalkan tuannya dan juga dia tidak mau ditinggal oleh tuannya. Begitu mengasihi dan mencinta. Nah sampai di Yordan saudara. Orang-orang nabi-nabi yang dari Yeriko yang 50 orang disebut di dalam ayat ini. Mereka bertanya kepada Elisa, Elisa kamu tahu enggak hari ini tuanmu akan diangkat? Oh tahu. Mereka yang 50 juga tahu. Elisa juga tahu. Diam kamu, saya udah tahu. Berarti tahu sama tahu. Meskipun 50 nabi ini tahu bahwa Elia akan diangkat. Tapi mereka tidak mau dekat-dekat seperti Elia, hanya Elisa. Nah ketika Elia dan Elisa berdiri di pinggir sungai Yordan saudara. Lalu Elia mengambil jubahnya dan menggulung lalu memukul air sungai Yordan. Air itu terbelah. Satu terbagi kiri dan satu ke kanan. Kedua orang ini berjalan bersama-sama menyeberang sungai Yordan. Setelah sampai di seberang mereka bertanya-tanya, berbicara, ngobrol. Dan Elia katakan, apa yang hendak aku buat kepadamu? Kau minta apa? Berikanlah aku 2 bagian rohmu. Oh itu sulit, enggak mudah. Sulit itu. Tapi kalau engkau melihat aku terangkat, bolehlah. Gitu. Sementara mereka ngobrol-ngobrol, asik ngobrol. Tiba-tiba, bukankah ini sering terjadi? Ketika kita ngobrol asik-asik, tiba-tiba ada sesuatu. Sesuatu ini sangat mengagetkan sekali. Tiba-tiba ada kereta berapi dan juga ada kuda berapi dari surga. Dan mendatangi mereka dan yang diangkat cuma satu yaitu Elia. Dan jubah Elia jatuh di situ dipungut oleh Elisa. Nah sekarang Elisa sudah kehilangan tuannya, tuan sudah diangkat. Tapi dia mempunyai jubah yang dia pungut yaitu jubah Elia. Lalu dia mau pulang harus nyebrang sungai Yordan lagi. Digulung itu jubahnya Elia. Lalu dipukul ke air dan air itu sebak dan dia bisa menyeberang. Apa yang dilakukan oleh Elia itu juga dilakukan oleh Elisa. Kok bisa? Karena dia sudah mendapat 2 bagian kekuatan yang daripada Elia untuk dia. Bagaimana cara dia mendapatkan? Roh Tuhan melakukan itu. Ada keberanian, ada iman untuk dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Elia.
terjadilah mujizat itu. Dan ke-50 nabi ini melihat Elisa dari jauh, mereka mendatangi Elisa dan sujud mengatakan, roh Elia ada pada Elisa. Saudara, kita melihat di sini. Orang yang hidupnya mendapat kekuatan daripada Allah, dipimpin oleh roh Allah memenuhinya. Orang itu menjaga roh Allah itu, menjaga urapan itu, orang itu tidak jauh daripada mujizat. Amin saudara. Mujizat akan terus menyertai hidupnya. Kita melihat setelah itu banyak sekali Elia melakukan mujizat-mujizat, sekalipun 50 nabi itu juga panggilan Tuhan, tetapi mujizat yang dilakukan oleh 50 nabi itu tidak sehebat yang dilakukan oleh Elia. Emang Roh Kudus yang sudah menetapkan untuk itu. Tidak ada yang perlu dipertanyakan atau disangsikan dan juga merasa iri hati, enggak. Saudara, sekali lagi saudara dan saya, mari kita jaga urapan itu, jaga roh Allah itu dengan cara tetap setia melakukan perintah Allah, sehingga hidup kita tidak jauh daripada Tuhan, tidak jauh daripada mujizat Tuhan. Amin. Memang untuk kita mengalami mujizat itu enggak gampang. Kita semua rindukan mujizat, tapi enggak mudah, enggak gampang. Kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, kita harus melewati masalah yang membuat kita rasanya, aduh sudah enggak bisa hidup lagi, sudah enggak tahan lagi. Rasanya ambil saja Tuhan nyawa saya enggak sanggup dengan masalah ini. Saat-saat seperti itulah, disitulah seringkali Tuhan menyatakan mujizat yang bagi kita. Untuk menyatakan bahwa dia itu ada, hadir dalam hidup kita. Amin saudara. Bukankah saudara ditetapkan oleh Tuhan juga untuk mengalami kuasa mujizat daripada Allah? Tunggu waktunya. Ada waktu Tuhan untuk melakukan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat lagi. Di dalam ayat yang terakhir, 1 Samuel 16, 1 Samuel pasal yang 16 ayat 13, ayat yang pertama tadi. Bisa ditayangkan? 1 Samuel 16 ayat 3. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Samuel mengurapi Daud, urapan ini mempersiapkan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, Samuel pergi ke Rama. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Banyak orang yang tadinya takut, pemalu ketika diurapi oleh Allah, mereka menjadi orang yang pemberani. Banyak orang yang tadinya takut maju ke depan, takut berbicara, merasa malu, merasa sungkan, tetapi ketika roh Allah mengurapi orang itu, ada keberanian daripada Tuhan untuk mereka bersaksi, untuk mereka berbicara. Saya yakin dan percaya, doa saya, tidak ada satupun di antara saudara malu-malu bersaksi tentang Tuhan. Karena kita semua adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau ada malu, minder saudara, saya harap itu tidak ada. Karena kita di mata Tuhan, kita sama. Nah satu hal yang kita tahu saudara, keberanian daripada Daud setelah dia diurapi, dia berani menghadapi tantangan. Tantangannya siapa? Tantangan daripada Goliat, orang Filistin yang gagah perkasa, yang mengecam dan juga mengancam bangsa Israel untuk membinasakan bangsa Israel. Bahkan Goliat ini menantang bangsa tentara Israel. Kalau kamu berani, bangsa Israel berani dengan orang Filistin, hadapin aku, ayo 1 lawan 1. Itu tantangan daripada Goliat. Yang berani menghadapi tantangan ini bukan enggak semua bangsa tentara Israel, bukan. Hanya satu yang berani menghadapi tantangan Goliat, orang yang bernama Daud yang telah diurapi oleh Tuhan. Daud berani loh menantang. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan di belakang, tapi terang-terangan dia menantang si Goliat. Kita tahu kan ceritanya? Akhirnya Goliat kalah. Nah, sebelum dia maju menghadap si Goliat, untuk menjawab tantangan Goliat 1 lawan 1, oke, aku maju 1 lawan 1, dia siap. Tetapi Daud adalah orang yang sangat sopan, tahu sopan santun. Sebelum dia maju menghadapi Goliat, dia menghadap dulu Raja Saul. Dia minta izin untuk menghadapi Goliat. Saul katakan, jangan nak, kamu masih muda, belum berpengalaman.
Tentara Israel udah berpengalaman aja kocar-kacir menghadapi Goliat. Kami takut, aku juga gemetar. Jangan, lebih baik jangan. Urungkan niatmu. Dalam keadaan putus asa, Daud mengatakan seperti itu. Si Daud kecil ini saudara, dengan keberanian dari Roh Kudus mengatakan, enggak Tuhan, saya sudah berpengalaman. Apa pengalamanmu? Nah, pernah berperang? Belum. Terus pengalaman kamu apa? Nih Raja, saya punya pengalaman. Saya ini kan gembala. Domba-domba saya enggak banyak. Itu pun domba daripada ayah saya hanya 2-3 ekor saja. Tetapi kalau ada singa, ada beruang yang coba menerkam gembalaan saya, domba saya, kambing yang saya gembalakan, saya akan kejar beruang itu, saya akan hajar. Nah, dan saya akan melepaskan domba, kambing yang saya gembalakan dari cengkraman beruang dan singa itu. Itu juga akan saya lakukan kepada Goliat. Waduh. Setelah Raja Saul mendengar itu, apa iya? Tapi karena kesaksian daripada Daud ini, pengalaman hidupnya diurapi oleh Tuhan, saksiannya dan meluluhkan hati Raja Saul, dan Raja Saul katakan, oh kalau gitu boleh. Nih sekarang saya punya baju perang, pakai baju saya. Namanya si Daud, taat kepada pemimpin, dia pakai tuh baju perangnya Raja Saul. Ketika dia kenakan, saudara kedodoran. Saudara pernah pakai baju kedodoran? Pernah? Atau celana kedodoran? Bisa jalan gak dengan santai? Kita kan mau yang pas ya. Daud begitu juga ketika dia mengenakan baju perang dikasih oleh Saul, dia gak bisa jalan dengan baik. Bagaimana bisa berperang? Bagaimana bisa melawan musuh? Lalu dengan rendah hati dia katakan, ya Raja, saya gak bisa pakai ini, terima kasih, saya kembalikan ini, biarlah saya tampil apa adanya. Dengan kesahajaannya. Dengan kesederhanaannya, tetapi dalam hidupnya ada Roh Allah. Ketika dia berhadapan dengan Goliat hanya dengan batu kecil, diumbarnya dari ketapel yang dia miliki, Goliat yang besar, yang tinggi, yang kuat itu roboh seketika. Si Daud memiliki keberanian yang luar biasa menghadapi tantangan. Harusnya begitu saudara. Kita orang yang diurapi penuh dengan Roh Allah. Kita harus siap dan berani menghadapi segala macam tantangan dalam hidup ini. Kita harus berani menghadapi tantangan yang ada di keluarga kita. Kita harus berani menghadapi tantangan dalam pelayanan. Kita juga harus berani menghadapi tantangan dalam pekerjaan di mana kita bekerja. Kita juga harus berani menghadapi tantangan di mana kita membuka usaha. Amin saudara. Kalau Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan sedikit. Daud ini saudara, setelah mengalahkan Goliat, ternyata dia memiliki sikap hidup, sikap hati yang tidak berubah. Tetap rendah hati. Dan dia dipercaya oleh Raja Saul untuk ikut berperang melawan musuh-musuh. Kemanapun bangsa Israel berperang, di situ Daud ada. Pulang bangsa Israel dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sehingga Daud menjadi orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani oleh bangsa Israel. Dipuji-puji dan disanjung. Bukan hanya itu, sikap manis daripada Daud ini nampak jelas dia tunjukkan kepada keluarga Saul. Sehingga anak daripada Saul yang bernama Mikal ini jatuh cinta kepada Daud. Dan Daud pun jatuh cinta kepada Mikal ini. Akhirnya Raja Saul mengawinkan mereka. Sekalipun dalam perkawinan ini ada motivasi terselubung. Yaitu lain nanti ceritanya. Saudara, sikap manis yang ditunjukkan oleh Daud kepada keluarga Saul ini membuat juga Jonathan, anak Saul, anak Raja Saul ini, saudara sangat-sangat mengasihi Daud. Nah sekarang Jonathan ini mempunyai baju perang, dikasihlah Daud. Senjata perang dikasihlah Daud supaya untuk melengkapi Daud. Dan baju perang, senjata daripada Jonathan ini memang pas untuk dia dan dia pakai untuk berperang. Nah saudara, kembali kepada yang tadi di mana Samuel mengurapi Daud, mempersiapkan Daud untuk menjadi pengganti Saul. Sekarang saudara, kehormatan yang dia terima dari orang Israel, kasih sayang, cinta daripada keluarga anak-anak Saul ini membawa dia, membuka jalan untuk dia bisa duduk di kursi kerajaan. Sudah dekat, sudah di depan mata. Semua menghargai dia, menghormati dia.
bahkan menghargai lebih daripada Saul. Terbuka untuk dia duduk segera di kursi kerajaan itu atau menggantikan Saul. Tapi Daud adalah Daud yang polos hatinya. Sekalipun dia tahu, mengerti bahwa urapan Tuhan akan membawa dia kepada kursi kerajaan itu. Tapi dia tidak mau terburu-buru, tidak mau cepat-cepat. Dia menunggu waktunya Tuhan. Nah, setelah akhirnya Saul meninggal di dalam medan peperangan, akhirnya dia diangkat menjadi raja atas Yerusalem oleh orang-orang Yehuda selama 7 tahun. Dan setelah itu dia diangkat oleh bangsa Israel menjadi raja atas Israel. Dia mendapatkan semuanya itu mengalir bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, mungkin kita mempunyai, saudara. Kita berusaha, bekerja, kita atau kuliah, belajar, atau mau cari beasiswa gitu, ada peluang di depan kita dekat, wah pasti sampai, pasti bisa gitu. Wah, saya buka usaha ini, bisa, wah udah di depan mata nih, keuntungannya udah segini, udah cepat nih, udah depan mata. Saudara, kita belajar dari Daud, jangan terburu-buru, ya, jangan cepat-cepat, sabar menunggu waktunya Tuhan. Sekalipun jalan itu sudah terbuka, libatkan Tuhan. Satu hal yang membuat kita bisa bersabar, di mana firman Tuhan mengatakan Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Akan ada peningkatan dalam segala hal. Yang penting kita tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Siapapun yang tidak akan bisa mengambil bagian saudara yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada orang lain. Orang lain tidak bisa akan mengambil berkat saudara selama saudara melekat dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu peluang, ayo bersabar, libatkan Tuhan. Kalau dari Tuhan, pasti itu akan sampai. Daud juga berpikir begitu. Gak perlu buru-buru sampai duduk di kursi kerajaan. Gak perlu cepat-cepat. Kalau kursi itu untuk saya, nah itu bahasa saya untuk Daud. Pasti saya akan sampai. Tapi kalau kursi itu buat orang lain akan duduk. Tapi masih ada kursi lain yang Tuhan siapkan untuk saya. Amin, saudara. Ada berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, Engkau lah menetapkan kami sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melihat begitu peluang besar di depan kami, ajar kami bersabar supaya kami tidak merugikan diri kami sendiri dan juga Tuhan merugikan orang lain, supaya kami tidak berdosa seperti Daud. Tuhan, bersabar. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap Tuhan berfokus kepada Tuhan. Pengurapan Tuhan, Roh Allah akan tetap ada bagi kami. Mujizat itu tidak jauh dari kami. Mujizat itu ada bagi kami. Tuhan, tolong kami mengerti tentang hal ini. Mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami memberikan segala pujian dan syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
adalah segalanya. Engkau yang awal dan yang akhir daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada, kiranya kami terus bergantung penuh kepada Tuhan. Saat ini sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami berdoa buat Ibu Yani dalam nama Yesus. Kelepasan kekuatan daripada Tuhan menyertainya. Dia boleh dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan kabulkanlah permohonan kami. Tuhan sembuhkanlah Ibu Yani, maka dia akan sembuh. Kuatkan imannya, maka dia akan kuat. Karena segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Kami mengimani Tuhan. Hamba-Mu Ibu Yani sudah disembuhkan oleh Tuhan. Iman kami dihargai. Iman kami diambil alih oleh kuasa Tuhan. Roh Allah mengerjakan sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Eeng Tuhan yang kakinya sakit. Dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dia. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan pakai obat-obat yang diminum. Berkati dalam nama Yesus. Kakinya dipulihkan kembali. Hingga dia boleh segera datang ke gereja. Beraktivitas. Membangun keluarganya dengan bertanggung jawab melalui pekerjaan-pekerjaan yang harus kerjakan Tuhan. Supaya dia mengalami Tuhan. Kuasa kemenangan daripada Tuhan untuk semua ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Ibu Nana sudah dijamah dan disembuhkan. Kami bersyukur Ibu Mary Tuhan sudah tolong dalam proses persalinan. Tuhan hari Rebo besok Tuhan. Hari Rebo yang akan datang ini. Di mana Ibu Astuti juga akan melahirkan. Tuhanlah yang akan menolong. Kami menopang dengan doa, kami memohon kepada Tuhan. Kiranya proses persalinan daripada Ibu Astuti yang ada saat ini bersama dengan kami ditolong oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga proses persalinan berjalan dengan baik dan baby lahir boleh dengan selamat, dengan tidak kurang apapun. Dan Ibu Astuti sembuh, sehat. Oleh karena pertolongan Tuhan, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami menunggu kelahiran ini dengan rasa syukur karena Kau sudah mempercayakan kembali Tuhan tanggung jawab bagi keluarga daripada Ibu Astuti. Ibu Diana diberkati, Pak Fuko juga diberkati, keluarganya semua diberkati oleh Tuhan. Kami menunggu menanti jawaban doa ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan mengabulkan permohonan kami. Jikalau ada di antara kami yang sakit saat ini Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dengan iman yang kami miliki dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang merasakan kelemahan dalam tubuh ini dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera daripada Allah. Karena ada lawatan, ada jamahan, ada kuasa Tuhan menyentuh kehidupan kami. Yang ada bermasalah, yang sedang menghadapi masalah yang berat, Tuhan angkat masalah ini, berikan kelegaan, kelepasan, berikan kemampuan atas segala sesuatu yang dihadapi. Tuhan yang masih membutuhkan pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja dibuatlah pekerjaannya menjadi berhasil. Tangannya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami usahakan kami melibatkan Allah. Apapun yang kami kerjakan kami menyertakan Allah. Kami yakin kepadamu Allah. Bukan sehari dua hari, selama-lamanya kami miliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri bergumul. Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Ada Roh Kudus, ada saudara-saudara seiman yang menopang dengan doa satu dengan yang lain. Sehingga kuatlah persekutuan kami, kuatlah keluarga GSJ Pajar Baru. Karena ditopang dengan kekuatan kuasa ilahi dan kesatuan yang berasal daripada Tuhan. Jangan izinkan ada roh perpecahan ya Tuhan. Biarlah roh Allah menyatukan kami. Satu visi, satu tujuan untuk membangun diri kami, untuk membangun gereja bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati WL Singer, pemain musik, multimedia. Begitu juga dengan Asyar Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus, semua anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan mereka, guru-guru semua minggu yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami tidak bisa memberikan apapun sebagai imbalan atas kerja mereka, pelayanan mereka. Biarlah Allah sendiri akan memberkati usaha pekerjaan mereka. Hingga mereka
mereka menyadari bahwa berkat itu berasal daripada Allah. Mereka tetap fokus mengajar, tetap fokus mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Dan kami semua Allah akan melihat, merasakan, menikmati hari-hari ke depan ini. Penyertaan kuasa berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati ya Tuhan ibadah-ibadah tengah minggu yang kami adakan. Berkati juga ibadah minggu depan Allah. Kiranya sorak-sorai kemenangan kembali bergema di gereja ini. Penuh dengan kemuliaan Allah, sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, mari kita terus memandang kepada Allah yang ada bersama dengan kita. Dan sekarang setelah engkau mengangkat tangan, membuka hatimu di hadapan Allah, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bahwa engkau ditetapkan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dimanapun engkau berada, di situ ada berkat Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, ada pertolongan daripada Tuhan. Pandang dia, pandang dia. Jangan pandang kursi itu, pandang Allah yang membuat, yang memberikan engkau kursi-kursi, tempat engkau berpijak, tempat engkau menerima berkat. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Naikkan pujian ini, haleluya. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu.